La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 835 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi, umat Islam bersukacita, terutama yang tinggal di wilayah Al-Quds, Yerusalem. Setelah 88 tahun terpenjara di tanah sendiri di bawah kekuasaan pasukan salib, datanglah pahlawan yang membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan. Beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yakni seorang panglima perang pemberani dan bijaksana, kunci pembebas Baitul Maqdis dari pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, sebuah kota tua di tepian sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi. Nama aslinya adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shawzi. Sementara Salahuddin yang artinya keadilan agama adalah gelar kehormatan yang diberikan atas jasa-jasanya. Orang tuanya berasal dari Azerbaijan dan merupakan keturunan suku Kurdi yang memiliki nasab baik dan terhormat. Ketika Salahuddin lahir, ayahnya yang bernama Najmuddin Ayyub sedang menjabat sebagai penguasa Benteng Tikrit. Nahasnya, hari kelahiran Salahuddin bertepatan dengan pemecatan dan pengusiran ayahnya dari Tikrit oleh penguasa Baghdad kala itu, karena saudaranya membuat masalah. Sempat terlintas di benak ayahnya untuk membunuh Salahuddin yang baru lahir karena dianggap membawa kesialan. Akan tetapi beliau segera mengurungkan niatnya. Dan siapa sangka anak yang dulu hendak disia-siakannya itu bertahun-tahun kemudian tercatat di dalam sejarah sebagai seorang pahlawan. Setelah terusir dari Tikrit, Najmuddin membawa keluarganya pergi tanpa arah dan tujuan. Mereka sempat melewati wilayah Mosul, yaitu Irak, dan memutuskan beristirahat dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Saat itulah takdir baik menghampiri Najmuddin. Ia bertemu dengan Imaduddin Zanki yang menjabat sebagai Sultan Mosul. Imaduddin mengenali Najmuddin karena ia mengingat bahwa saat dulu ia dikejar-kejar tentara Baghdad, Najmuddinlah yang membantu menyelamatkannya. Singkat cerita, Najmuddin dan keluarganya mendapat bantuan dari Imaduddin. Tidak hanya memberikan tempat tinggal, Imaduddin juga memberikan sebidang tanah pertanian di Mosul dan jabatan di pemerintahan untuk Najmuddin. Imaduddin memperlakukan keluarga Najmuddin dengan baik, bahkan hingga beliau wafat dan digantikan oleh putranya, yakni Nuruddin Zanki. Ketika Salahuddin masih kecil, Nuruddin Zanki menaklukkan wilayah Baalbek, yakni Lebanon, kemudian mengangkat Najmuddin, yaitu ayahnya Salahuddin, sebagai gubernur di sana. Salahuddin kecil juga mengikuti ayahnya pindah ke Baalbek dan menetap di sana sejak usia 2-9 tahun. Salahuddin mendapat kualitas pendidikan setara dengan anak penguasa atau raja, hingga membentuk kepribadiannya menjadi disiplin, tangguh, dan berakhlak mulia. Dari Baalbek, Salahuddin kemudian pindah lagi ke Damaskus. Salahuddin mendapatkan pelajaran membaca, menulis, menghafal Al-Quran, fikih, kaidah bahasa Arab, dan syair. Selain itu, Salahuddin juga belajar tentang strategi perang bersama para tentara. Beliau juga berlatih melempar tombak, menunggang kuda, berburu, dan keahlian perang lainnya. Pelajaran-pelajaran tersebut membuat Salahuddin tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, kuat, dan bijaksana. Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali terlibat dalam perang pada tahun 1163 Masehi, yakni saat usianya 26 tahun. Saat itu beliau dikirim ke Mesir karena situasi sedang kacau akibat konflik internal dan ambisi pasukan salib yang ingin menguasai Mesir. Melihat potensi yang ada di dalam diri Salahuddin muda, pemerintah Mesir kemudian memberikan Salahuddin jabatan, yakni sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir.
Kemudian diangkat menjadi wazir Mesir ketika usianya 30 tahun dan menjadi penguasa dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1171 Masehi. Sepanjang masa pemerintahannya, Salahuddin Al-Ayyubi telah berhasil membuka sejumlah wilayah, di antaranya Irak, Suriah, Yaman, Maroko, Damaskus, Aleppo, Mosul, dan pesisir pantai Afrika Utara. Beliau juga melakukan pengembangan-pengembangan sehingga membuatnya diberikan julukan Al-Mu'iz li Amiril Mukminin, penguasa yang mulia, dan Sultanul Islam wa Muslimin, pemimpin umat Islam dan orang Muslim. Di antara penaklukan-penaklukan yang berhasil Salahuddin capai, salah satu yang termasyhur adalah penaklukan Baitul Maqdis. Pada saat itu, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan pasukan salib dan kondisi umat Islam di Baitul Maqdis sangat mengenaskan. Dalam invasi pertama pasukan salib ke Baitul Maqdis pada tahun 1099 Masehi, sebanyak 70.000 muslim dibantai, tak peduli apakah itu warga sipil, perempuan atau anak-anak. Ketika perang Hittin pecah, Salahuddin adalah panglima yang memimpin perlawanan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Perang Hittin berlangsung selama 3 bulan, dan selama itu juga Salahuddin terus mengusahakan strategi terbaik untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Impian tersebut akhirnya terwujud pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi, ketika pasukan Salahuddin berhasil memukul mundur pasukan salib dari Baitul Maqdis. Berbanding terbalik dengan pasukan salib yang menaklukkan Baitul Maqdis dengan pembantaian, Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis dengan adab terbaik sesuai ajaran Islam. Tidak ada pembantaian, tidak ada perampasan harta, tidak ada balas dendam. Salahuddin Al-Ayyubi bahkan memerintahkan pasukannya untuk mengawal dan memastikan keamanan penduduk Nasrani yang saat itu memutuskan untuk keluar dari Baitul Maqdis. Sejak saat itu, Baitul Maqdis beserta kota-kota di sekelilingnya seperti Nablus, Jericho, Ramleh, Kaisarea, Arsuf, Jaffa, Beirut, dan Askelon berada di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi hingga beliau wafat pada tahun 1193 Masehi. Sebelum Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib, tempat suci tersebut sempat berada di bawah kekuasaan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu, umat Islam sedang berada di puncak kejayaan. Setahun sebelum Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, umat Islam telah berhasil mengalahkan 2 imperium terbesar kala itu, yaitu Romawi dan Persia. Pasukan Romawi dikalahkan dalam perang Yarmuk di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Sementara pasukan Persia dikalahkan dalam perang Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kemenangan umat Islam dalam 2 peperangan besar tersebut membuka jalan menuju Baitul Maqdis. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan muslim mengepung Baitul Maqdis selama 6 bulan, yaitu sejak November tahun 636 Masehi hingga April 637 Masehi. Perjuangan dan penantian panjang tersebut terbayar tuntas ketika Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan kunci kota tersebut diserahkan langsung oleh Patriark Sophorenius, yakni wakil Romawi Bizantium di Baitul Maqdis, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Selama ratusan tahun, Baitul Maqdis kemudian berada di bawah kekuasaan umat Islam dan melewati pergantian beberapa dinasti, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kerajaan Saljuk. Masalah mulai muncul di masa Fatimiyah dan Saljuk, karena 2 dinasti tersebut seringkali berkonflik akibat perbedaan mazhab. Konflik tersebut berujung pada perebutan wilayah Syam dan Hijaz, yang di dalamnya terdapat 3 kota suci, yaitu Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis.
Pertikaian-pertikaian tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pasukan salib untuk melakukan penaklukan-penaklukan terhadap wilayah umat Islam. Pada tahun 1097 Masehi, pasukan salib mulai menaklukkan wilayah Anatolia, Syam, Antioquia, hingga Suriah sebelum akhirnya mengincar Baitul Maqdis. Pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib menyerbu Baitul Maqdis dengan brutal. Sebanyak 70.000 umat muslim dibantai, tak peduli apakah itu warga sipil, perempuan atau anak-anak. Darah menggenang hingga mata kaki. Jenazah-jenazah korban ditumpuk layaknya benda. Tidak berhenti sampai di sana, pasukan salib kemudian mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi Istana Yerusalem dan Masjid Kubah Batu diubah menjadi gereja. Sejak saat itu, Baitul Maqdis berubah menjadi kerajaan Yerusalem di bawah kekuasaan pasukan salib. Sementara itu, pemimpin-pemimpin muslim yang silih berganti, belum ada yang bisa mengambil alih kembali Baitul Maqdis hingga datangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah penaklukan instan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara seperti pasukan salib. Penaklukan Baitul Maqdis adalah buah dari perjuangan panjang selama bertahun-tahun. Fondasi telah dibentuk sejak masa Imaduddin Zanki dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terbaik bagi pasukannya dan kaum muslimin. Juga menanamkan mimpi tentang pembebasan Baitul Maqdis. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yakni Nuruddin Zanki, hingga berhasil ditaklukkan sepenuhnya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, pada masa Imaduddin, Nuruddin, dan Salahuddin, terjadi banyak penaklukan mulai dari Mesir, Suriah, Lebanon, hingga wilayah Afrika Utara. Penaklukan-penaklukan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang dilancarkan untuk memuluskan jalan demi membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib. Pada tahun 1177 Masehi, Salahuddin berperang dengan pasukan salib yang saat itu berada di bawah pimpinan Rainal dari Chatillon. Pertempuran tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Battle of Montgisar yang bertujuan untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam. Akan tetapi, kala itu Salahuddin memutuskan untuk mundur dari pertempuran, yang mengakibatkan Rainal mengganggu perdagangan di Laut Merah yang merupakan jalur utama jamaah yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Pasca Battle of Montgisar, Salahuddin kembali maju untuk menyerbu pasukan salib pada tahun 1183 Masehi karena Rainal mengancam akan menyerang Makkah dan Madinah. Salahuddin memperoleh kemenangan pada pertempuran kali itu. Hal tersebut membuat Rainal murka hingga ia membalaskan dendam dengan membunuh kabilah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tindakan keji tersebut menyulut amarah umat Islam, termasuk Salahuddin, yakni sebagai pemimpin kala itu. Pada tanggal 4 Juli 1187 Masehi, meletuslah Perang Hittin, yang merupakan titik balik pasukan muslim dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan muslim meraih kemenangan yang gemilang dan menangkap Rainal dan Guy de Lusignan yang kala itu menjabat sebagai Raja Yerusalem. Hanya berselang 2 bulan kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan pasukan salib. Sejak saat itu, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu kembali ke fungsi semulanya, dan lantunan azan kembali berkumandang di Tanah Suci setelah 88 tahun terjajah. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang termasyhur yang kecerdasannya dalam menyusun strategi perang tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, ini tidak membuat Salahuddin berambisi hanya untuk menaklukkan sebanyak-banyaknya wilayah tanpa bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Setiap menaklukkan suatu wilayah, Salahuddin selalu melakukan pengembangan dan pembaharuan dari berbagai aspek.
tidak terkecuali ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib. Hal pertama dan terpenting yang Salahuddin lakukan adalah meluruskan akidah dengan meruntuhkan tempat-tempat maksiat dan kemusyrikan di seluruh penjuru kota, serta menetapkan hukuman bagi siapapun yang menyebarkan kesesatan. Salahuddin Al-Ayyubi juga melakukan pembaharuan dan pengembangan di sistem pendidikan dengan mendirikan madrasah, universitas, dan mendatangkan ulama dan guru profesional dari berbagai bidang. Salah satu universitas di Baitul Maqdis yang dibangun oleh Salahuddin adalah Universitas Al-Quds yang berdiri pada tahun 1187 Masehi. Ketika itu Salahuddin menetapkan peraturan, yaitu anak-anak harus belajar tata cara sholat berjamaah dan adab-adab berdoa sejak mereka masih kecil. Anak-anak menjelang usia remaja kemudian disediakan madrasah untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, menghafal hadis, menulis khat Arab, dan memperdalam ilmu agama. Ketika memasuki usia remaja, anak-anak diajarkan matematika, syair, esai, hukum, dan disertai dengan nasihat-nasihat. Kemudian saat anak-anak telah cukup besar untuk melanjutkan pendidikan, Salahuddin mengizinkan mereka untuk menuntut ilmu di negeri-negeri yang jauh, baik itu di Syam, Mosul, Baghdad, bahkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Selain memperbaiki sistem pendidikan, Salahuddin juga menerapkan pentingnya pendidikan akhlak dengan cara memberikan teladan kepada penduduknya. Sebagai pemimpin, keseharian beliau sangat sederhana, jauh berbanding terbalik dengan penguasa Eropa yang sebelumnya menjajah Baitul Maqdis dan hidup dalam kemewahan tetapi tidak peduli pada rakyatnya. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki tujuan untuk menghapuskan budaya hedonisme tersebut dan menegakkan kembali pola hidup terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Beliau senantiasa mengambil kebijakan yang tidak memberatkan rakyatnya. Salah satunya adalah menghapuskan pajak yang membebani rakyatnya. Salahuddin Al-Ayyubi juga menggunakan uang negara sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti untuk membangun benteng pertahanan, pengadaan bahan pangan, dan membangun sistem irigasi yang baik. Tidak heran jika Baitul Maqdis menjadi kota yang sangat berkembang dalam berbagai aspek pada masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jika Salahuddin dapat menyaksikan Al-Quds masa kini, mungkin air mata beliau akan berlinang menyaksikan kota yang dulu ia perjuangkan kini kembali tertindas oleh penjajahan. Mungkin beliau akan menatap penuh kesedihan tatkala menyaksikan rakyat yang beliau cintai dan berusaha beliau sejahterakan kini hidupnya selalu menderita dan tidak pernah lepas dari kekhawatiran. Mungkin hati beliau akan terasa pedih menatap Masjid Al-Aqsa yang dulu riuh oleh anak-anak yang menimba ilmu pengetahuan, kini dibuat gaduh oleh pemukim yang berseliweran. Al-Quds pada masa kini sungguh berbanding terbalik dengan Al-Quds pada masa Salahuddin Al-Ayyubi 835 tahun yang lalu. Kini Al-Quds sedang menanti Salahuddin baru yang akan kembali membebaskan Al-Quds dari tangan penjajah Zionis. Layaknya Salahuddin yang bagaikan mimpi dapat menaklukkan Baitul Maqdis dari ribuan pasukan salib. Impian untuk membebaskan Al-Quds dan seluruh tanah Palestina dari cengkeraman Yahudi bukanlah hal yang mustahil. Di atas segalanya, pantaskanlah diri kita untuk menjadi Salahuddin baru dengan meluruskan akidah, memperbaiki akhlak, memperbanyak ibadah, juga membekali diri dengan pendidikan dan pengetahuan, hingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali datang untuk membebaskan Baitul Maqdis, Al-Quds, tanah suci umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.